Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sesi renungan, saya ada satu pertanyaan. Apakah Anda yang di rumah ini senang yang namanya mujizat atau berkat? Ayo. Yang senang mujizat, angkat tangan. Yang senang berkat, angkat tangan. Yang senang dua-duanya, angkat tangan juga. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Yang namanya berkat itu apa? Berkat itu adalah sesuatu yang kita peroleh secara tidak sengaja. Istilah gampangannya gitu. Kita tidak nyangka kalau tiba-tiba ada berkat. Bukan pas butuh, pas ada. Enggak. Tetapi apa yang tidak pernah kita bayangkan itu yang Tuhan kasih. Iya kan? Itu namanya berkat. Saya teringat satu hal dalam kehidupan saya. Saya itu kepingin motor. Saya lihat keadaan motor saya itu sudah tidak karu-karuan, terus kena tubruk sana sini. Tapi saya kalau mau beli motor, saya tidak mau yang nambah utang. Motor tak jual, ternyata hasilnya tidak sesuai. Karena saya harus ambil motornya orang itu di showroom bekas. Nah, saya cuma gini, berarti bukan berkat saya. Dan tiba-tiba ketika saya pulang dari perjalanan itu, saya percaya semua itu sudah ada, Tuhan itu sudah atur. Waktu itu jalannya itu sempit, macet pol di daerah Setro. Setro kalau jam 4, jam 5 itu sudah macetnya tidak karu-karuan, udah sumpek. Akhirnya saya masuk gang, satu gang, tidak nyangka di situ ada satu showroom motor bekas. Yang lain itu sudah ada yang nawar sekian puluh juta. Yang ini akhirnya nawar, tapi dia tidak banyak omong, udah tak tawar segitu. Dan itu memang sesuai dengan keinginan saya. Itu Tuhan kasih. Itu yang namanya berkat. Nah, kemudian apa yang namanya mujizat? Yang namanya mujizat itu adalah seperti gini. Anda ingat orang Israel. Ketika orang Israel dalam perjalanan pulang, keluar dari tanah Mesir, dia berada berapa tahun? 40 tahun di padang gurun. Dan mereka putar. Mereka melalui segala macam kesusahan. Tidak bisa minum karena minumnya pahit. Tapi Tuhan kasih mujizat, Allah kasih mujizat. Gunung batu diketok dan sekeluar air. Mereka lalui, mereka kelaparan. Tuhan kirim mujizat. Dari atas turun burung puyuh. Bawa mujizat lagi. Dalam perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian, mereka dikasih apa? Tiang awan dan tiang api. Wow. Itu apa? Itu mujizat. Kenapa? Kalau kita jalan keluar, pas kita keliling naik motor, kalau siang hari panas enggak? Panas. Tapi orang Israel jalan di padang gurun itu ada tiang awan yang menyejukkan, yang meneduhkan. Ketika malam pada zaman itu tidak ada namanya lampu. Tapi Tuhan kasih mujizat, Allah kasih mujizat. Mujizatnya apa? Ada tiang awan, ada penyertaan Tuhan. Nah, dari sini saya punya kata-kata. 2 Korintus pasal 12 ayat 9.
Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun akan aku. Jadi kalau saudara mau mengalami mujizat, saudara harus ada dalam krisis. Saudara kalau mengalami kemenangan, saudara harus mengalami yang namanya perang. Kalau mau dapat mujizat, yaitu saudara harus ada dalam satu lingkungan, satu lingkup kekrisisan. Nanti Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan berikan mujizat. Kalau berkat, saudara sudah ada dalam naungan Tuhan, itu namanya berkat. Tapi kalau mujizat, kalau Anda suka mujizat, saudara harus mengalami krisis. Tetapi dari krisis itulah iman kita dibentuk. Dari krisis itulah kita bisa merasakan apa namanya mujizat. Dan dari mujizat itulah saudara akan merasakan apa yang namanya berkat dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita berdoa pada Tuhan pagi hari ini. Aku mengucap syukur Yesus, karena Engkau memperhatikan hidupku. Meskipun aku dalam masalah, Engkau tetap memperhatikan. Dan Engkau tetap memberikan mujizat dalam hidupku. Dan aku percaya tidak akan kekurangan di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau mempunyai berkat yang Engkau bagikan pada kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah di depan kami, di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.